Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sepertinya belum sarapan ini ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Ayo ketua kelas. Berdiri. Siapa yang pimpin lagu dan pimpin doa hari ini? Amin. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, dalam kabarnya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersiap pada yang kita bersalam. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Nggak ada, Bu. Hadir semua. Oke. Terima kasih Bu ucapkan. Ibu salut ya, walaupun hujan deras, banjir di mana-mana, tetap semangat sekolah ya. Iya, Bu. Masih ingat pembelajaran kita di pertemuan yang sebelumnya? Masih, Bu. Apa itu? Sebelumnya apa? Sirkulasi darah. Oke, sirkulasi darah. Apa yang kita pelajari kemarin di sistem sirkulasi darah? Ya, darah. Apa yang dibawa darah ke seluruh tubuh? Oksigen dan Oksigen dan nutrisi. Tahu apa itu nutrisi? Apa itu nutrisi? Zat-zat yang diperlukan tubuh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Kalau dibilang pencernaan itu berhubungan dengan apa itu, Nak? Makanan. Dengan makanan, ya, dengan makanan. Apa itu makanan? Sumber energi. Terus sumber energi. Kalau kalian sudah makan, apa yang kalian rasakan? Kenyang. Kenyang. Oke. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari sistem pencernaan ini yang ingin Ibu sampaikan ke kalian dan yang ingin kita capai bersama-sama, yaitu yang pertama, dengan melihat teks dan gambar yang Ibu tampilkan nanti, diharapkan anak-anak Ibu semuanya mampu menganalisis apa sih zat-zat makanan itu. Ya, paham ya? Oke. Jadi, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa sih yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Orang lagi makan. Apa lagi? Makanannya lengkap. Ya, ada sayurnya, ada ikannya, ada karbohidratnya. Nasinya warna apa itu nasinya? Ada warna apa nasinya? Nggak nambah, Bu. Warna hijau nasinya. Keren kan? Keren. Ya kan? Apa lagi yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Mereka ceria. Kenapa mau tekankan? Menurut kalian, kita makan untuk sehat atau kita makan untuk kenyang? Sehat. Good. Jempol untuk kalian. Pengertiannya apa? Kalau kita sudah makan sehat, sudah pasti kenyang. Tapi kalau kita makan kenyang, belum tentu sehat. Jadi diharapkan nanti kalian akan memahami apa sih sebenarnya makanan sehat itu, ya. Jadi kita sepemahaman dulu. Makan untuk sehat, bukan makan untuk kenyang. Oke. Ibu lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini ada gambar. Gambar apa itu? Setelah kalian mengamati gambar-gambar makanan ini, ada satu lagi yang mau Ibu tunjukkan, bagaimana proses pencernaan itu. Jadi Ibu harapkan kalian pahami video yang akan Ibu tampilkan. Ya, kalian pahami, kalian simak, karena itu nanti yang akan kalian gunakan salah satu referensinya untuk mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Paham ya? Oke. Jadi Ibu harapkan konsentrasinya ya, Nah ya. Hey kawan, namaku Gilbert si Anggur.
Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Buka kotak makan siangnya, dia ditemukan tulisan. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Ada yang bisa dipahami dari video tadi? Nah, inilah yang mau kita diskusikan. Itu apabila kita mengeluarkan zatnya itu tapi kita di satu tempat seperti atau apapun Apa? itu, apabila kita ketika tidur terus kita membuang zat-zatnya itu, apakah itu bagus untuk kesehatan kita atau itu tidak bagus? Pada saat dia tidur. Baik tidur mau apapun dia itu pengen membuangnya, tapi gara-gara sibuk dia kasihkan aja. Seperti tadi si Gilbert bilang, ada hasrat mau Habis. Orang kita ini masih berfungsi dengan baik, berbeda kalau sudah ada gangguan. Jadi nanti gangguan itu akan kita bahas pada pertemuan kita yang kedua. Ya, tapi pada dasarnya Rebel, bisa nggak kita tahan Bu hasrat kita mau BAB itu? Bisa, tapi ada efek. Ya, bisa dipahami Rebel? Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Dari video tadi bisa dipahami? Bisa? Oke. Ini untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya, yang lain segera bentuk kelompoknya supaya kita berdiskusi. Oke. Ketua kelompok maju ke depan. Terus dibentuk kelompoknya enak ya. Kalau bisa tanpa suara. Oke, udah dapat kelompoknya semua? Coba buka LKPD-nya. Itu di situ udah ada petunjuk, memang Ibu buat cara mengerjakannya ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan berdiskusi kalau sudah paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Kalian mengerjakannya dengan menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Ini kelompok 3. Oke, perhatikan layarnya. Oke, kelompok yang lain, perhatikan temannya presentasi. Jadi yang Ibu nilai bukan hanya yang maju di depan ya, tapi yang duduk supaya memberikan tanggapan. Itu juga ada penilaiannya ya. Oke, kita berikan kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Huruf J itu karena dia berarti belum menyimpan makanan.
Makanya fungsi dari organ lampu ini Terlalu lama nak. Diskusinya aja nanti lah. membantu itu membantu kerja enzim. Itu membantu kerja enzim di fase dalam memecahkan lemak. Dan yang keenam itu ada usus kecil atau dinamakan duodenum sebagai penghubung antara lambung dan usus kecil. Ya. Itu usus besar. Untuk fungsi organnya itu menyerap air, mengeluarkan zat sisa berupa feses. Dan yang ke-8 itu jejernum atau usus kosong. Tempat enzim seperti glukosa. Dari usus besar itu yaitu tempat untuk paling banyak menyerap air, dan terakhir itu diakhiri dengan anus, yaitu tempat pembuangan dari zat yang sudah diserap tadi yang atau bisa dibilang feses. Oke, lanjut di pertanyaan yang dua soal ini. Pertanyaan pertama, mengapa makanan yang kita konsumsi harus sesuai dengan makanan yang seimbang? Dari diskusi kami mendapat jawaban karena makanan yang seimbang lebih menyehatkan tubuh dan membantu menjaga sistem daya tubuh dan mencegah terjadinya obesitas atau kelebihan berat badan, dan juga untuk melengkapi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, sekaligus kalau misalnya makanan yang kita perlukan itu sudah mencukupi, pasti tubuh kita akan sehat-sehat. Dan juga pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi bila salah satu zat makanan tidak kita konsumsi? Di sini kami menjabarkan beberapa penyakit kalau kita tidak mengonsumsi makanan yang seimbang, yaitu menyebabkan kekurangan gizi. Baik, dari diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka mengerjakan LKPD. Buat teman-temannya kelompok yang lain, silakan. Apa yang akan kalian tanyakan atau menanggapi dari hasil diskusi teman kalian? Silakan. Ya, Rizky, silakan Rizky. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, pemicu dari kekurangan makanan kan antara Yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka mengerjakan LKPD. Buat teman-temannya kelompok yang lain, silakan. Apa yang akan kalian tanyakan atau menanggapi dari hasil diskusi teman kalian? Silakan. Ya, Rizky, silakan Rizky. saya dari kelompok 4 ingin bertanya, pemicu dari kekurangan makanan kan Ada yang bertanyakan? Oke, pas. Kita beri aplaus untuk kelompok 2, kelompok 1. Silakan duduk. Tiga dan kelompok 2 yang terbaik menyampaikan hasil diskusinya adalah kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Tapi bukan berarti kelompok 3 tidak baik. Ya, ibu katakan lebih baik. Jadi untuk kelompok yang belum maju presentasi ke depan itu sebagai acuan. Bagaimana kalian nanti maju, bukan hanya asal maju, tapi memang harus mempersiapkan diri. Ya, paham ya? Oke, terima kasih. Kita akan merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa judulnya? Tadi ada berapa tujuan yang ingin kita capai? 3, ya kan? Udah dipahami nggak yang 3? Yang pertama adalah mengenai zat makanan. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu zat makanan? Ya, beres ya. Zat makanan itu ada 5, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Oke, jadi udah dipahami ya. Zat makanan itu apa aja ya? Berarti di luar dari itu masuk zat makanan tidak? Untuk yang lain udah paham? Apa-apa aja itu tadi? Oke. Pada hari ini selesai.
Ketua kelas, siapkan. Before we leave our house, we must pray to God. Pray begins. Pray finish. Greeting to our teacher. Good